Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustaz Eko Praditya, NPM 23758056 dari Teknologi Rekayasa Internet Kota Negeri Lampung. Jadi di sini saya akan mengerjakan hands-on pada 2019, yaitu 19.3 tentang implementasi di di DM VPN fase 1 Hub to Spoke topology. Ya, ini sudah membuka topologinya. Oke. Sekarang kita akan split seperti biasa, lalu kita buat topologinya ya. Butuh per satu, dua, tiga, sama secara tiga. Oke, sudah. Jadi kita hubungkan. Tadi namanya ini ke kanan, setting. Kita pakai metode satu aja ya. Ini kita jauh, ini cek ini dia. Ini kita ganti, ini harus satu. Lalu ini yang VPN ya. Oke, ini router 2 dan ini router 3. Oke, kita buka start, ini kita ke kanan, transform, di kanan ini juga belum terbelakang ya. Pastikan, kan, kan, kan. Oke, ini kita sensor. Nah, jadi di sini tidak database dari apa database browsing ya. Lalu ini topologi objektifnya itu kita ada 3 objek ya. Yang pertama kita build network dulu, untuk konfigurasi di semua device ini, ada 4 ya. Lalu konfigurasi verifikasi di VPN fase 1, lalu konfigurasi XRP routing untuk kanal network. Oke. Jadi di sini kita di router 1, 2 dan 3 ya, itu kita mau konfigurasi ERP ya. Kemungkinan ini AS64, ini AS18 untuk loopback 0 dan loopback 1 ya. Untuk di router 2 dan 3. Oke, ini ada penjelasannya. Langsung lagi di sini ya. Oke, kita label. Kita ubah hasil di router 1, 0, main lebih domain. Oke, brand-nya. Oke, lalu kontak 0 kita set line kosong, lalu login sinkronus kita pakai lalu ini hot 15. Kita kasih IP root-nya itu oh di sini ya, dia nggak pakai ini ya, digosok satu ini persatu beneran. Oh, di hapus tersatu namanya. Udah kita cek ya. Oke, benar ya. Jadi IP root-nya itu mengarahkan sini ya. Jika dia mau terhubung mau tuh dia ke sini. Oke. Ini kosong kosong gitu ya.
Oh, salah. Dia nggak mau tapi dia nggak poin akhir. Di sini dan di sini beda lagi dia. Bisa salah ya. Atau di sini kita rubah wordnya. Kalau ini bisa begini, coba gini ya. Oh, tetap berarti mau caranya kita lanjut saja. Terus itu kita ada contoh kosong. Lalu kita kasih itu yang hmm, itu kan. Hmm, hmm, per tiga sebenarnya.
Oh, Leonardo. Leonardo. Ini kita aktifin aja routing tuh ya. Karena message R3. Jadi basicnya itu bagian dulu ya. Kita aktifin routing. Buat dia berjalan sebagai router seperti router ya. Oke, kita sesuai switch port. Agak minta kayaknya tetap sama. Itu 92 kan. Ini 98 harusnya. Dua coba kita cek. 98 kan. Ya, satu. Ah, ya. Di router tiga, itu 203. Kalau ada yang switch. Oh, 12 itu berarti di sini ya. Coba ini 12. Aduh, 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 aduh. Mana yang bukan? Ya, tujuh dua 16 3.
Oke, selanjutnya itu kita masuk part 2, jadi kita verifikasi dan konfigurasi di VM fase 1. Lalu seperti dia. Jadi di sini itu kita membuat seperti hub ya. Ini smoke versi 1. Jadi di sini di VM itu menghubungkan 3 router ya. Jadi kita coba ping. Aduh, kepencet lagi. Udah berhasil ya. Lalu ping 3 tahun. Lalu sama ini kan ping ke atas juga, ini baru ping ke bawah ya. Kita ping ke router 3. Ya. Oke. Nah, lalu di sini kita akan buat interface channel 1 ya. Kita membuat channel dulu. Lalu sini kita channel modenya itu gue multi-point ya. Lalu kata source-nya itu adalah E0 atau E0. Karena saya sumber dari sini ya. Nah, lalu kita kasih key-nya ya. Channel key itu 99. Nah, lalu kita kasih IPN itu sesuai dengan itu kalau dia yang di sini ya. Oke, terus kita kasih nah, sekarang kita konfigurasi NHRP ya untuk ini maksudnya server NHS ya. Oke, NHRP network salah network ID-nya itu 1, lalu IP NHRP, terus autentifikasinya adalah NH. Nah, ini kita buka sendiri ya. Salah nih. Lalu IP NHRP kita kasih net dengan multicast dynamic ya. Ya kita tidak. Nah sekarang kita di sini karena di VPN network ada apa menambahkan informasi paket di headernya, jadi interface harus ditune untuk partisipasi ya. Oh, jadi harus fine tune ya untuk berpartisipasi di VPN. Jadi kita menambahkan bandwidth-nya yaitu 4000 ya. Lalu IP MTU satu sebelum tertentu, lalu nanti TCP gasnya CDS-nya itu adalah 1360 N. Nah, lalu kita akan show interface channel 1. Nah, kita cek di sini ya sudah up. Lalu internet address tadi sudah kita tambahkan ya. Nah ini kecepatannya tadi ya, yang kita atur di sini bandwidth berapa sih, ini 4000 ya, dan lain sebagainya. Oke, jadi masukin informasinya. Lalu terus ke step 3, kita akan integrasi router 2 ya, kita lakukan yang sama, kurang lebih sama ya. Kita kasih terus interface channel 1, kita channel mode-nya itu adalah IP, lalu channel source ya. Karena sini kita akan menghubungkan kalau topologi itu adalah di sini ya, ini channel source-nya. Di sini source-nya, lalu kalau di sini lubik 0 ya, atau lubik 1. Di sini lubik 0 ya. Nah, berarti nanti di router 3 juga itu mirip-mirip ya. Oke. Source tadi sama kosong ya.
Tunnel destinasinya itu di 0.2.1, lalu kita kasih tunnel key itu 929, ini kita kasih ID nya adalah 100 102 ya, nah 140 sudah 5, ini CS-nya 209 ya. Lalu kita verifikasi NHLP-nya. Ini NHLP info ID 1, ID NHLP autentikasi. Ini ya. Lalu ID NHLP NHS itu 100, ini di untuk satu ya. Kita buat fungsinya IP NHRP map multi, terus kita IP-nya, lalu kita buat sebelah lagi IP NHRP map, terus P1 itu tuh nilai dia kosong P1. Nah, lalu kita set adjust-nya ya. IP NV2 control IP TCP adjust-nya 1360. Seperti ini kita dulu ya. Terangkan kalau kita masukin yang ini. Nanti ya, terus kita ada satu tiga mirip-mirip ya, termasuk kita masuk ke interface tanggal 1, lalu kita taruh modenya adalah IP, lalu tanggal source-nya adalah 0, lalu tanggal destination-nya mengarah ke 21, kita taruh IP, ini kita buat IP address. Kalau di sini tadi 101, di 102, di 103 berarti ya. Lalu sini kita set konfigurasi sebagai kliennya ya. Tadi sebagai server tadi, kita sebagai kliennya. Makanya kenapa di sini kita mencantumkan mapnya adalah ke sini ya, karena di sini kita set sebagai klien. Lalu ini kita konfigurasi itu dan Indonesia. Kita ini dulu show data flow sudah up. Ini kita nggak ngatur bandwidth ya. Ini per 100. Coba di sini kita show. Ini benar ya. Ya kanalnya. Oke. Kita tahu HP-nya. Oke. Di sini. Dia berbeda ya, karena di sini ada sisi server ya. Untuk router 1 ini. Jadi ada 2 ya. Karena ada di router 1, router 2 dan router 3. Nah, jadi kita ping
Oke, berhasil. Oke, berhasil ya. Nah, selanjutnya kita tempus seperti ini ya. Oh, di file. Ini untuk router satu tadi kita sudah cek ya. Ini show IP besarnya. Jadi dia detailnya yang mirip itu aja ya. Nah, soalnya ini tuh lewatnya lewat mana, lalu dari sini atau lewat sana gitu ya. Oke, sekarang kita ke part 3 itu konfigurasi HTTP routing untuk kanal network. Lalu di sini di router 1, 2, 3 itu kita buat ini ya. Jadi itu itu nol ya. Ini enggak, oh, tadi nggak bisa ya. Kita masuk 2, 3 jaga. Nah, lalu di ini juga kita lakukan sama. Ini I01 01. Kalau di sini ini 062 kosongnya ketinggalan ini. Ini juga sama. Ini 0/2. Nanti kalau misalnya kita ping ya, ping yang ini, nah ini, kita saat itu di semua. Jadi mau ya karena kita di sini sudah tidak memberikan uh, routingnya ya, karena kita mematikan semua, berarti sudah benar. Kemudian kita masuk ke buat panelnya ya. Sekarang kita implementasi kita buat dulu ya. Namanya adalah DBM TunnelNet. Oke. Nah, lalu sini kita pakai address family dari versi 4 unit testnya sistemnya adalah 68. Lalu kita konfigurasi XRP. Kita kasih di sini untuk ID, networknya ya. Lalu kita kasih address family interface tanggal 1. Nah, ini kita masukkan ini no split horizon. Nah, di router 2 itu kita lakukan hal yang sama. Nanti di router 3 juga ya. Kita terapkan. Ini address family-nya. XRP ini 222 sih di 333 ya. Ini networknya. Ini masukin dua network ya. Network dari loopback-nya dan juga network dari apa nih tunnelnya. Kenapa di sini tidak di-set seperti ini ya? Karena router satu itu bergerak sebagai di sisi servernya ya. Sedangkan di router satu router tiga atau di router tiga itu bergerak sebagai kliennya, jadi yang kita aja. Makanya ketika kita cek itu di router itu ada dua router terhubung ya, sedangkan di router dua dan tiga itu yang satu. Jadi nanti ketika dia terhubung itu dia nggak langsung ke sini ya, diarahkan ke sini baru dibalikin nanti. Lalu seperti itu. Nah, sudah. Lalu sekarang kita akan konfigurasi dynamic routing untuk underlay networknya. Kita exit ya. Sudah. Lalu kita akan masuk lagi ke router. Nah, di sini kita akan membuat AS number-nya. Tadi kan AS number-nya 68. Sekarang kita buatkan 100 atau 68. Ya. Kita terapkan itu di router 2, router 3 beserta IE VPN-nya. Kita tambah juga 10 itu karena untuk ID-nya networknya juga disemakan ya. Router 2.
sistemnya kalau ini, jadi kita masukinnya dua ya, yang di tunnel serta dia masukin di loopback ya ini. Jadi dia masukkan antara loopback serta ini router satu. Bentar, bentar, bentar. Kok jembet ya. Networknya, lalu MRT, connect. Oke, lalu kita ke DVPN-nya, terus kita family, ELP, lalu ini networknya. Nanti dia akan adjust ya. Misalnya sudah berhasil. Nah, networknya sudah berhasil ya. Ini networknya dari sini itu berarti ke router 1, ini router 2, router 3, ya. Ini router 1. Nah, ini router 2. Nah, sekarang kita akan cek untuk disimpan. Di sini. Jadi berarti dynamic. Dynamic kalau ini dia berarti dia menggunakan protokol XRP ya. Kalau berarti OSPF dan lain sebagainya. Oke, berhasil. Oke, kita show. Oke, di sini ada dua ya. Ini ada dua tunnel yang mengarah ke router 2 IP ini dan IP bawahnya itu mengarah ke router 3. Nanti kalau kita cek untuk XRP yang 168. Nah, untuk 168 ini dia itu mengarah ke di sini ya. Jadi 168 itu dia mengarah ke loopback 1 ya. Loopback 1 di router 2 dan router 3. Nah, kalau misalnya XRP yang 68 168 ya, itu dia mengarah ke baik dari J01 serta loopback 0 ya. Dari router 2 dan router 3. Di sini IP 168 2 di sini ya. Di sini itu 8 1 ya, 20. Ini 30. Nah, lalu di sini itu ada 13. 13 itu mana? IP yang ini ya. Nah, lalu ini ada satu yang 51. 51 itu mana? Itu yang ini. Gitu. Jadi di sini ada dua IP. Makanya dijelaskan ya kalau part satu itu kita akan membuat dua ya. Jadi kita akan tersendiri untuk loopback 2, loopback 1. Nah, untuk loopback kosong itu digabung dengan uh, E01 ya, E01 interface-nya. Sudah. Nah, sekarang kita verifikasi. Kalau sekarang kita reset dari 2 per 1. Dia mengarah ke 20 berarti dia mesti sini ya. Oh, 21 berarti ke diri sendiri ya. Sini ya. Coba ke 31. Ini kalau 3. Ya, berarti dia mengarah ke cuma satu aja ya. Ke 31 ke 3 ya. Nah, kalau ini kan kita ping ke 21. 21 itu berarti kita ke loopback 1 yang berada di router 2. Nah, dia melewatinya tunnel 102. Nah, kalau tunnel 101 kan yang di sini, nah 102 di sini, 103 di sini. Makanya ini nih ketika dia ping ke 31, dia ngeping di loopback kosong, loopback 1 yang ada di router 3, maka dia menggunakan tunnel yang menggunakan IP ini. Lalu ketika kita reset untuk loopback 1, loopback kosong di router 2, maka dia akan menggunakan eh, ada routing normal ya. Dia mengarahnya ke sini dulu, ya, baru dia ke sini.
Nah, kalau sudah di atas 31, dia sama yang pertama, tetap ke 22. Dua sini ya. Baru dia tetap di sini. Jadi itu di sini nih. Kalau kita cek IP dari sini ya. Dia berapa nih? Oke. IP yang di sini ya. 11. Jadi di IBM. Di sini nggak dikasih ya. Nah, ini di sini ya. Kayaknya kan satu. Nah, kalau di IBM itu tadi kita ngasihnya itu adalah 102 ya. Coba kita cek di sini. Kalau bilang dia. Misal satu dua satu. Misal lab 3 itu adalah 22. Nah, berarti dia yang di sini. Tadi ya. Kalau ini kan kita lihat 01. Kalau kita cek lagi. Yang di sini. Jadi dia itu next shopnya yang dihitung. Jadi ketika di tracer, ya kita ping dari sini ke loop back kosong. Maka dari sini next shopnya itu adalah di E00 berdekatan di ujungnya. Nah, lalu dari sini next shopnya itu adalah di sini. Gitu ya. Jadi router ini next shopnya itu bukan pas di sebelah sini ya, tapi di ujung yang terhubung di router lain seperti itu. Nah, lalu kalau mau ini kita tracer komen ya untuk router 3. Oke, kalau gitu nih kita cek apa nih? Ya, sini ya coba ya ke 21 ya. Saja maka akan normal ya dari sini pada 3 ke sini dulu 103 di sini nih. Kalau kita lihat IP-nya untuk VPN, kalau di sini nggak ada kode untuk VPN-nya. Kalau di sini juga awalnya sama. Oh, passwordnya nggak ada. Iya, dia bakalan tetap sama ya mengarahnya ya. Cuman bedanya dia di awalnya kalau di sini kan IP-nya kan berbeda nih. 192.51. Nah, benar berarti. Nah, kalau di sini itu dia pakainya yang 203. Benar ya. Nah, lalu kita akan coba tracer ke panelnya. Kalau di sini ini kan ada detik kosong, ya, kan di sini itu nggak ada ya. Oke, tracer. Maka dia akan langsung aja mengarah ke sini ya. Nah, kalau kita tracer, dia bisa langsung ya. Oke, cukup sekian ya. Uh, Pengen kamu. Oke, cukup sekian. Hands on dari lab di bulan 1973 tentang implementasi di MVPN fase 1 hub to spoke Oke, dari diri saya, Wallahualam ya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.